Selamat sore semuanya, suara saya terdengar? Sore Pak, terdengar. Sore Pak. Oke, alhamdulillah, terima kasih. Oke, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, seperti biasa ada beberapa yang saya jadikan co-host ya, minta tolong untuk dibantu kalau teman-temannya ada yang bergabung tidak menggunakan email UM untuk di-admit gitu. Nah, kemudian jadi tadi sebenarnya agak tanggung ya. Jadi saya tadi sudah selesai urusannya. Jadi sebenarnya bisa-bisa saja kita ini. Cuman kan kemarin saya menyampaikan kan online ya. Saya khawatir ada beberapa yang mungkin sudah ada kegiatan yang satu dan lain hal gitu. Nah, sehingga saya tetap putuskan kita sesuai rencana awal gitu ya. Nah, hari ini kita melanjutkan materi ya. Pada dasarnya sebenarnya separuhnya adalah mengulang materi yang sebelum UTS tetapi belum diujikan, yaitu redox. Redox kan sudah sempat kita bahas di kelas ya, sebelum UTS. Sudah Pak. Tapi nanti ada tambahannya dikit, jadi kita akan review cepat, terus ada sedikit tambahannya gitu. Kemarin sebelum UTS kita bahas karena memang praktikum kita waktu bicara reaksi kimia separohnya spesifikasinya adalah reaksi redox begitu, ada yang reaksi non redox, ada reaksi redoxnya, sehingga kami memberikan materinya, harapannya kan bisa membantu kalian dalam mengerjakan praktikum, jadi laporannya kalian dan pemahamannya kan lebih komprehensif begitu. Tetapi teorinya belum dibahas kan ya. Belum diujikan, maaf, kalau dibahas sudah ya, belum diujikan. Oke, jadi kita akan membahas, melanjutkan lebih tepatnya ya. Jadi reaksi redox, kalian sudah praktikum ini malahan di kelas dan sudah tahu kalau reaksi redox atau reduksi dan oksidasi, jadi oxidation reduction reaction. Nah, pada dasarnya reaksi ini adalah electron transfer reaction ya, jadi reaksi yang melibatkan transfer elektron. Nah, many important redox reaction take place in water, but not all redox reaction occur in aqueous solution. Nah, kebanyakan reaksi redox itu melibatkan larut air. Jadi di dalam larutan yang terlarut di dalam air, tetapi tidak selalu ya. Tapi mayoritas seperti itu. Praktis yang akan kita bahas sebenarnya ke sana. Reaksi-reaksi redox yang melibatkan pelarutnya air gitu, sehingga fasenya aqueous rata-rata. Nah, ini pernah kita bahas nih, kita punya logam magnesium, kemudian kita biarkan atau dibakar kadangkala ya. Jika dibakar nanti dihasilkan oksida magnesium, jadi MgO. Ini awalnya magnesium, kemudian secara alami dibiarkan di udara terbuka bisa, atau kadang kita bakar begitu dihasilkan magnesium oksida. Yang terjadi Mg menjadi Mg2+ kan? Terjadi kenaikan bilangan oksidasi dari awalnya 0 jadi +2. Dan di situ terjadi pelepasan elektron atau dia menghasilkan elektron begitu. Sementara oksigennya dia mengalami penurunan bilangan oksidasi dari awalnya 0 di O2 di sini dia menjadi ion oksonya -2. Dan di sini dia terjadi penangkapan atau penerimaan elektron. Nah, sehingga reaksi redox itu bisa disebut juga ya, kalau oksidasinya ya pelepasan elektron atau menghasilkan elektron begitu. Sementara kalau reaksi redox atau reaksi reduksi itu terjadi penerimaan elektron. Nah, penulisan reaksi redoxnya ini saya pisah atau saya gabung nih yang atas ini? Dipisah atau digabung ini? Apanya Pak? Ini saya tulis jadi satu atau sendiri-sendiri nih reaksi oksidasi magnesium oleh oksigen? Sendiri-sendiri. Nah, sendiri-sendiri. Nah, ini dinamakan sebagai reaksi setengah reaksi.
Nah, yang atas namanya oxidation half reaction atau reaksi oksidasi setengah reaksinya, yang bawah adalah reduction half reaction, begitu. Nah, each of this step is called a half reaction, which explicitly show the electron involved in a redox reaction. Ya, ini namanya sendiri-sendiri ya, namanya reaksi setengah reaksi, begitu ya, tahapan prosesnya. Nah, ini udah pernah nih kita bahas. Nah, kemudian ketika ini reaksinya kita jadikan satu antara yang atas, yang merah, yang oksidasi tadi dengan yang reduksi, ada yang sama kan di kiri kanan? Apa yang sama? Ada Apa, Mbak? elektronnya. Nah, elektronnya kita bisa hilangkan, kita coret, karena sama nilainya. Sehingga reaksi akhirnya adalah 2 magnesium ditambah O2, hasilnya 2 magnesium oksida. Nah, magnesium di sini is reducing agent. Kenapa? Karena membuat oksigennya tereduksi. Causes oxygen to be reduced. Nah, sementara oksigen is oxidizing agent. Causes magnesium to be oxidized. Nah, sebenarnya atau magnesium di sini berarti kita sebut sebagai agen reduksi ya. Ini hanya mengulang aja. Atau kita sebut sebagai apa? Reduktor. Benar. Reduktor. Nah, sementara oksigennya ini berarti agen Oksidasi. Atau kita sebut sebagai apa? Oksidator. Itu. Jadi jangan sampai lupa gitu. Ini sudah pernah kita bahas termasuk analisis dan seterusnya. Nah, contoh lain ini pernah kita bahas juga di kelas. Jadi kita punya zinc dalam bentuk pita begitu, lempengan, kita masukkan ke larutan CuSO4. Yang terjadi zincnya itu yang awalnya keperakan, lama-lama jadi hitam tuh. Jadi hitam, terus di bawahnya tiba-tiba ada endapan kan. Yang di sini kan ada endapan. Nah, endapannya ini bukan endapan zinc, tapi adalah endapan tembaga. Dan larutannya yang awalnya CuSO4 ini warnanya biru, kalau dibiarin terus ya, lama-lama ini warna birunya itu pudar. Bahkan kalau jumlah zincnya dalam bentuk banyak, lama-lama jadi tidak berwarna. Gitu. Nah, reaksi yang terjadi sebenarnya apa? Zincnya tadi, zinc ini, itu dia teroksidasi. Teroksidasi jadi apa? Ini, jadi Zn2 plus, melepaskan 2 elektron. Sementara tembaganya, yang awalnya bentuknya ion, Cu2+, dia menerima elektron. Dihasilkan apa? Endapan tembaga. Kalau jumlahnya dikit, dia kan nanti nempel-nempel di permukaannya zinc yang sudah teroksidasi itu. Tapi lama-lama kan zincnya juga habis kan, sehingga ngumpul di bawah. Begitu. Nah, reaksi totalnya yang bawah ini. Nah, kalau saya tanya reduktornya yang mana? Bisa nentuin nggak reduktornya yang mana? Reduktor tadi mengalami apa? Zat yang mengalami apa? Kenaikan. Kenaikan bilos. Reduktor yang menurunkan. Nah, reduksi yang naik. Gini nih. Kita ngomongin reduktor, bukan reduksi ya. Reduktor tadi apa? Dia membuat zat lain bilosnya turun. Sementara dianya sendiri mengalami reaksi oksidasi. Nah, kalau bingung kita analisis dulu deh. Zinc di sini unsur bebas kan? Berarti biloknya berapa? Ya. 0 kan? 0. Nah, sementara zinc sulfat yang sebelah kanan, sulfat itu kan muatannya -2 ya. Berarti zincnya sendiri berapa biloksnya? 2. Plus 2. Dari 0 jadi plus 2. Naik atau turun nih? Naik. Ini oksidasi. Nah, sementara CuSO4, tadi kan SO4 -2 ya.
Berarti CO-nya plus 2 kan? Nah, di sebelah kanan jadi CO nih. Beloknya naik atau turun? Turun. Turun. Ini reduksi nih. Maaf. Nah, ini turun nih. Beloknya dia turun. Gitu. Nah, berarti kalau dari sini kita bisa tahu tuh. Atau bisa kita tentukan reduktor tadi zat yang mengalami apa? Oksidasi. Oksidasi. Berarti siapa yang oksidasi? Zinc atau Zn atau zincnya kan? Berarti Zn ini adalah reduktor. Dia reduktor. Reduktor ya, bukan reduksi ya. Sementara larutan CO4 ini namanya adalah dia dari plus 2 jadi 0. Turun atau naik bilangnya? Turun. Turun. Berarti dia Oksidator. gitu. Nah, ini hanya mengulang aja sih. Nah, sekarang yang kedua, ini kita punya larutan CU4 lagi ya. Terus kita masukin, kita punya larutan AgNO3, maaf. Jadi kita punya, kalau di sini bentuknya wire ya. Jadi wire itu kayak kawat begitu ya. Kayak kawat tembaga. When a piece of copper wire is placed in an aqueous AgNO3 solution ya, jadi di larutan perak nitrat begitu. Yang terjadi apa? Perak nitratnya ini lama-lama kayak ada jarum-jarum yang nempel begitu. Sementara peraknya sendiri lama-lama hilang. Nah, ini kalau di kelas dulu saya tunjukinnya bentuk kawat tembaganya itu dibentuk jadi kayak pohon Natal tuh loh, yang langsung dimasukin. Nah, pohon Natalnya kan lama-lama ada kayak jarum yang nempel kan. Terus larutannya berubah tuh, yang awalnya tidak berwarna, bening ini, terus berubah menjadi apa? Biru. Nah, yang terjadi sebenarnya apa? Tembaganya, CO-nya, dia teroksidasi menjadi CO2+. Jadi ini nih, CO2+. Di dalam larutan jadi CO2+. Dari awalnya biloknya 0, di sini, CO2+ berarti jadi berapa? Plus 2. Mengalami kenaikan oksidasi. Sementara ion Ag+, di dalam larutan AgNO3, yang awalnya biloknya plus 1, dia ngendap kan ya, jadi Ag nih. Berarti dia mengalami apa? Reduksi. Gitu. Itu yang terjadi. Nah, ini sebenarnya sudah pernah kita bahas ya, kita diskusikan di kelas. Oke. Sebelum saya lanjutkan, ada pertanyaan? Ada, kita lanjut ya. Nah, ini tadi reaksinya. Nah, ini kan yang saya tanyakan ya. Yang di reaksi pertama, kan ini nih. Nah, zincnya tadi teroksidasi, berarti dia akan bereduksi. Atau tadi kita nyebutnya apa? Reduktor. Kalau reduksinya bukan dong. Kalau reduksi kan biloknya turun. Yang reduksi yang ini, yang CO2+ tambah 2 elektron jadi CO. CO2+ tereduksi, berarti CO2+ di sini dia disebut sebagai agen pengoksidasi, atau kita nyebutnya sebagai apa tadi? Oksidator. Itu. Nah, reaksi yang kedua, CO jadi CO2+ kan? Berarti CO-nya dia tereduksi kan? CO berarti agen teroksidasi ya. Jadi CO2+ di sini. Berarti Cu-nya is oxidized, atau copper is the reducing agent. Sementara di sini ion Ag+, dia mengalami reaksi reduksi. Nah, Ag+ di sini sebagai agen pengoksidasi atau oksidator. Nah, jangan diingat dua-duanya ya. Kalau kalian merasa atau khawatir nanti kebalik-balik, ingat salah satu. Berarti kan satunya tinggal dibalik ya. Gitu. Nah,
Kemudian kita ngulang lagi ya, kita bicara tentang oxidation number atau Bilox ya, bilangan oksidasi. Nah, the definition of oxidation and reduction in terms of loss and gain of electron apply to the formation of ionic compound such as magnesium oxida MgO begini ya. Jadi definisi oksidasi dan reduksi kalau kita terapkan kaitannya dengan serah terima elektron gitu. Jadi pelepasan dan penerimaan elektron itu paling pas memang kalau kita bicara tentang atau pada senyawa-senyawa ionik begitu. However, this definition does not accurately characterize the formation of hydrogen chloride and sulfur dioxide. Nah, nggak cocok tuh kalau kita bicara HCl sama SO2, hidrogen klorida dan juga sulfur dioksida, because hydrogen chloride and sulfur dioxide are not ionic but molecular compound. Kenapa ya? Karena HCl sama SO2 kan bukan ionik ya, tetapi dia senyawa molekuler. Molekuler. Ya, molekuler, senyawa molekuler atau senyawa kovalen kan ya. No electron are actually transferred in the formation of these compounds. Jadi tidak ada sebenarnya transfer elektron di proses itu. Nevertheless, chemists find it convenient to treat this reaction as redox reaction because experimental measurements show that there is a partial transfer of electron. Jadi, tapi ini tetap dimasukkan ke reaksi redox ya, karena secara eksperimennya ini menunjukkan bahwa sebenarnya ada transfer elektron. Dari mana? Dari hidrogen ke klor di dalam HCl, dan dari sulfur ke oksigen di dalam SO2, begitu. Nah, ini yang terjadi. Ini penjelasannya tadi. Nah, kan terjadi perubahan tuh, dari 0 jadi +1, dari 0 jadi -1. Ada redox dan ada oksidasinya. Nah, di sulfur dioksida juga gitu. Sulfurnya dari 0 jadi +4, oksigennya dari 0 jadi -2. Ada yang oksidasi dan reduksi. The number above the element symbol are the oxidation number. Jadi harga-harga atau angka-angka yang ada di dalam unsur-unsur di atas ini dia menunjukkan Bilox dari masing-masing unsur ya, ataupun senyawa di situ. Nah, ini ngulang lagi ya, kan kita sudah pernah ya, oxidation number atau Bilox in the chart of the atom will have in a molecule or an ionic compound if electron were completely transferred. Jadi, ya Bilox itu adalah muatan dari atom yang dimiliki bisa molekul, bisa juga senyawa ionik jika elektron mengalami proses transfer, entah diterima atau dilepaskan begitu. Nah, ada beberapa aturan Bilox yang perlu kalian ketahui. Jadi free elements atau uncombined state have an oxidation number of 0. Bilox dari unsur-unsur bebas, contohnya natrium, beryllium, kalium, Pb dan seterusnya, ini kan unsur bebas semua nih, Biloxnya adalah 0. Nah, tetapi in monatomic ions, the oxidation number is equal to the charge of the ion. Nah, kalau bentuknya ion, ini ion kan, Li+, ion lithium, Fe3+, kemudian O2-, ion okso. Nah, ini semuanya ion kan. Nah, Bilox lithium di dalam Li+ itu nilainya adalah sama dengan muatannya ini nih. Muatannya berapa dia? Lithium di situ, ion lithium di situ. Satu. Nah, berarti Bilox Li di Li+ itu +1. Nah, terus lihat yang kanan nih. Kita punya ion okso kan, O2-. Nah, Bilox O di dalam ion okso sama dengan muatannya. Berarti berapa? -2. Gitu. Nah, the oxidation number of oxygen is usually -2 in peroxide acid and in peroxide ya, Biloxnya ini berubah nih. Biloxnya bukan lagi -2 tapi berubah menjadi apa di peroksida itu? -1. Jadi biasanya O itu Biloxnya -2 ya, biasanya. Tetapi di dalam H2O2 Bilox O-nya itu bukan lagi -2 tapi -1. Kenapa ya? Karena kalau kita hitung H2O2 hanya kan Biloxnya +1 nih. Kalau ada 2 berarti Biloxnya total +2 kan?
Nah, ini H2O2 kan senyawa ya, sehingga biloknya harus 0 tuh. Nah, berarti total bilok oksigennya min 2. Nah, ini ada berapa O nih di sini? Di dalam H2O2 ada berapa O? 2. 2. Kalau total untuk 2 oksigen biloknya min 2, kalau cuma 1 berarti kan tinggal kita bagikan ya. Jadi minus 1. Nah, gitu. Nah, kemudian kita ngomongin oksigen lagi deh. Nah, jadi umumnya oksigen min 2 ya. Jadi, tetapi di peroksida min 1. Nah, di superoksida ion, biloks dari oksigen ini jadinya adalah minus setengah. Contohnya apa? Contohnya ini, KO2, kalium oksida. Nah, kalium tuh golongan 1, dia biloknya pasti plus 1. Nah, KO2 kan netral ya, dia apa namanya senyawa ionik. Berarti harus 0 nih kalau dijumlah. Berarti total oksigennya min 1. Nah, ini ada berapa O nih di sini? 2. 2. Kalau total untuk 2 biloks O itu min 1, kalau cuma 1 berarti nilainya? Setengah. Min setengah. Ini masuknya. Nah, lalu oksigen sudah ya. Hidrogen itu kan tadi biasanya plus 1 ya. The oxidation number of hydrogen is plus 1, except when it is bonded to metal in binary compounds. In these cases, its oxidation number is minus 1. Nah, jadi kalau di dalam hibridalogam, bilok H itu jadinya bukan plus 1 tapi min 1. Nah, hibridalogam itu contohnya apa? Contohnya ini. Ini bukan nah ya, tapi natrium hidrida namanya ya. Nah, Na itu golongan 1 tuh. Biloknya berarti dia plus 1 kan ya. NaH ini bermuatan atau tidak? Tidak. Tidak. Berarti totalnya 0 ya. Totalnya 0 tuh. Nah, kalau Na-nya plus 1, hidrogennya berarti minus 1. Nah, berarti hidrogen tuh bisa minus kalau ketemu logam. Gitu. Nah, itu masuk poin nomor 5. Terus nomor 4. Nah, nomor 5, grup 1A metals R plus 1, ini maksudnya logam golongan 1A atau golongan 1, lithium, natrium, kalium, rubidium, cesium, itu biloknya plus 1. Nah, golongan 2A, beryllium, magnesium, kalsium, strontium, dan seterusnya biloknya plus 2. Sementara fluorine, F itu selalu minus 1. Nah, the sum of the oxidation number of all the atoms in a molecule or ion is equal to the charge of the molecule or ion. Maksudnya apa? Maksudnya jumlah bilok di dalam atom-atom pada molekul atau ion akan sama dengan muatan dari molekul atau ion tadi. Nah, ini kalian sudah cukup paham lah. Tadi waktu kita bicara KO2 kan tidak bermuatan tuh. Berarti total bilok K sama O-nya sama dengan 0 karena nggak bermuatan. Terus contoh yang lain adalah yang ini, yang bawah ini. Ini namanya ion bikarbonat ya. Kalian mungkin familiarnya dengan natrium bikarbonat atau sudakoi. Nah, kita balik lagi ke sini nih. Nah, di sini kita punya ion bikarbonat. Bermuatan nggak ion bikarbonat? Bermuatan. Bermuatan berapa? Min 1. Min 1. Berarti total biloks H, kan ada H nih, ditambah C, ditambah O, nanti hasilnya sama dengan ini, minus 1. Nah, terus kita bisa hitung nggak biloks dari karbon di dalam ion bikarbonat? Bisa. Oksigen kan biloknya min 2 nih. Nah, di dalam bikarbonat, oksigennya ada berapa banyak jumlahnya? 3. 3. Makanya 3 kali minus 2. Nah,
ada hidrogen kan? Hidrogen kan plus 1 nih. Jumlahnya berapa dia? 1. 1. Nah, sehingga kita bisa tentuin bilog C-nya berapa, karena totalnya min 1 kan. 6 kali min 2 berapa? 3 kali min 2, saya bilangnya 6 ya tadi. 3 kali min 2, 6, min 6 ya. Ditambah 1, tambah 1, 5. plus 5. Sama dengan bilog C, sama dengan min 1. Berarti kan tadi gini ya, totalnya jadi 5 ditambah bilangan oksidasi, sorry. Oke, nah, 5 ditambah bilox karbon, itu hasilnya min 1. Berarti C-nya berapa? Plus 4. Minus 1. Oh, ini min ya, ada min, maaf. Di sini ada minnya kan tadi ya. Berarti kan pindah ruas ya. Berarti min 1 ditambah 5 ya, benar ya? Ya, Nah, hasilnya berapa? plus 4. Plus 4. 4. Oke, good. Embangan ya. Ini ngulang aja sih, sebenarnya udah pernah kita bahas itu di kelas yang ini. Terus, bilog dari masing-masing unsur di SPU itu sebenarnya kita tahu tuh. Nggak harus dihafalkan ya, tapi paling nggak kalian tahu kalau bilognya itu lebih dari 1. Nanti kalian bisa hitung sendiri. Yang apa namanya tadi, aturan tadi itu sebenarnya contohnya ini tadi. Golongan 1, ingat golongan 1 kan ini ya, litium, natrium, kalium, rubidium, sampai cesium plus 1 nih. Hidrogen itu bukan golongan 1 ya, tapi dia ditempatkan di golongan 1. Bilognya bisa plus 1, min 1. Nah, golongan 2 ini, berilium, magnesium, sampai barium, nilainya plus 2. Nah, golongan 3A pada umumnya plus 3 nih, sampai IN. Nah, yang harus hati-hati sisanya yang lain tuh macam-macam tuh. Contoh yang macam-macam itu golongan 17 atau 7A. Bilognya untuk fluorin kan cuma 1, yaitu min 1. Sementara sisanya bervariasi kan. Contoh ini, bilognya bisa berapa saja? Di situ bilognya ada berapa saja? Plus 7. Plus 7. Plus 5. 5 Min Plus 1. sampai Plus 1. min 1. Nah, kita tunjukin atau contohnya di mana? Nih, misal nih IF 7 nih. Kita punya F7. F-nya min 1 kan, bilognya. Nah, F-nya di sini ada berapa banyak? 7. 7. Nah, kita bisa tentuin bilog I-nya dengan cara apa? 7 kali min 1 ditambah bilog I itu sama dengan 0. Kenapa 0? Karena ini berupa molekul. Kalau molekul, dia total bilognya akan sama dengan 0. Nah, min 7 tambah berapa hasilnya, 0? Plus 7. Plus Plus 7. 7. Nah, kita ambil contoh lain. Natrium iodat ini, NaIO3. Natrium kan plus 1 ya. Terus O-nya ada 3. Nah, masing-masing O muatannya min 2. Nah, NaIO3 punya muatan nggak? Tidak. Berarti total bilognya sama dengan 0. Nah, sekarang tinggal kita hitung tuh bilog I-nya berapa. Caranya ya tadi. O-nya ada 3, masing-masing nilainya min 2. Berarti 3 kali min 2. Na-nya cuma 1 kan? Berarti ditambah 1. Ditambah lagi bilog I. Nah, 3 kali min 2 berapa? Minus 6. Minus 6. Tambah 1. Minus. Plus 5. Minus 5. Minus 5. Minus Nah, 5. oke. Jadi minus 5 ditambah bilog I kan? Hasilnya 0. Nah, berarti I nilainya berapa bilog I-nya? Plus 5. Plus 5, karena di benda ruas kan. Plus 5. Nah, ini I ternyata bisa plus 7, bisa juga berapa? Plus 5. Plus 5. 5. Sesuaikan dengan ini. I bisa plus 7, ini yang atas, sama yang kedua kan bisa plus 5, bisa juga yang lainnya. Gitu. Nah, contoh lain yang bilognya itu bervariasi adalah krom nih. Ini kalau kalian hitung, krom di sini, maaf.
Cok. Krom di sini di logs-nya adalah plus 6 ya. Kalian lihat yang di bawah ini kan plus 6. Nah, kalau kita lihat di sini Chrome mana? Chrome kan. Chrome ini bilognya bisa macam-macam ya, bisa plus 6, plus 5, 4, 3 dan seterusnya. Nah, sekarang kita ulang lagi. Jadi ada reaksi yang melibatkan logam-logam. Nah, reaksinya ada hydrogen displacement reaction. Jadi ini reaksi pendesakan hidrogen. Maksudnya kalau kita reaksikan ke dalam air, akan dihasilkan gas hidrogen. Nah, yang bisa dihasilkan dengan gas hidrogen itu ada ketentuannya. Kalau yang bagian atas ini, sebentar. Oke, mohon maaf. Sini. Nah, di sini ini hanya logam litium, kalium, barium, kalsium, natrium. Kalau direaksikan sama air, nanti dihasilkan gas hidrogen sama ada basa ya. Contoh ini, kalsium nih dimasukin ke air, nanti jadinya kalsium hidroksida sama dilepaskan gas hidrogen. Dulu saya tunjukkan tuh yang potongan logam kalsium dimasukin ke tabung reaksi yang isinya ada aqueous. Nah, kan terjadi reaksi, ada bubble-nya ya, ada gelembungnya. Nah, gelembungnya itu ini gas hidrogen, pendesakan hidrogen. Nah, tetapi kalau kita ganti logamnya bukan kalsium, kita ganti Pb. Pb kan berarti di sini ya. Nah, Pb ini kalau dimasukkan ke air nggak bisa bereaksi. Dia bisa bereaksi menghasilkan gas hidrogen kalau direaksikannya dengan asid atau dengan asam, baru nanti bisa dihasilkan gas hidrogen. Nah, yang bawah ini nggak bisa bereaksi mau dimasukin ke air maupun asam. Contohnya emas. Jadi kalau teman-teman kalian punya perhiasan emas, kemudian masukin ke air, ya aman-aman aja. Emasnya kan tidak kemudian tiba-tiba hilang kan ya, karena bereaksi begitu dengan air. Kan aman, tinggal kalian ambil gitu. Tinggal dibersihin, tinggal dikering. Gitu. Ini udah pernah kita bahas. Termasuk yang ini, the activity series of halogens. Nah, the power of this element are oxidizing agent decrease as we move down group 7A from fluorine to iodine. So, molecular fouling can replace chlorides, bromates, and iodide ions in solution. Nah, contohnya ini, kalau kita reaksikan gas klorin kan di sini ya, dengan KBr, dengan Br, kan terlihat lebih reaktif Cl2, sehingga dia bisa mendesak ion Br- di sini dihasilkan gas Br2. Nah, sebaliknya, kalau kita punya I2 ditambahkan sama KBr, I2 kan di sini, Br2 di sini nih. Lebih reaktif Br2 kan? Sehingga kalau kita reaksikan I2 dengan KBr ya tidak bisa mengalami reaksi. Gitu. Ini sudah pernah kita bahas di kelas. Nah, ini adalah contoh-contoh beberapa reaksi. Nah, kalian harus ngulang lagi tuh materi yang sebelum UTS kan ada combination reaction, decomposition reaction, displacement reaction, and disproportionation reaction. Jadi decomposition reaction di sini semuanya kebetulan reaksi redox nih. Ini semuanya kebetulan reaksi redox. Yang menarik adalah reaksi nomor 4. Reaksi nomor 4 ini kenapa menarik? Karena kalau kalian cek, kalian hitung nanti bilognya satu-satu, di sini langsung saya bantu ya. Nitrogen itu di sini plus 4 bilognya di sebelah kiri ya. Di sebelah kanan kan dia jadi 2 asam nih, asam nitrit di sini bilognya ini plus 5 nih. Oh sorry, plus 3, maaf. Yang di sini asam nitrat bilognya jadi plus 5. Nah, kalau kalian cek nanti, yang berubah hanya N saja. Dari plus 4 jadi plus 3. Naik atau turun bilognya? Kalau dari plus 4 jadi min 3. Jadi plus 3, maaf. Dari plus 4 jadi plus 3. Turun. Reduksi ya. Nah, dari plus 4 jadi plus 5. Naik atau turun? Naik. Jadi ada reaksi redox kan, oksidasi dan reduksi. Tapi yang berubah hanya atom apa? N saja kan? N saja. Because the oxidation number of the same element both increases and decrease, this is a disproportionation reaction. Jadi ini namanya adalah reaksi disproporsionasi atau kita sebut juga autotropisme.
redox. Nah, ini reaksi autoredox. Nah, kalau reaksinya kita balik, dibalik itu maksudnya apa ya? Kita tuliskan aja. Nah, NO2, ini asumsinya berlangsung ya reaksinya ya, ditambah NO3, jadinya 2 NO2 ditambah H2O. Kan pada dasarnya sama, yang berubah itu kan hanya bilog N-nya. Nah, perbedaannya di sini dari plus 3 dia jadi plus 4. Terus di sini plus 5 jadi plus 4. Yang satu naik, yang satu turun. Nah, ini kan kebalikan reaksi autoredox ya. Nah, ini namanya adalah reaksi conproportionation reaction atau reaksi konproporsionasi begitu. Nah, jadi kalau satu jadi 2 zat yang mengalami perubahan bilog, kita nyebutnya autoredox. Tapi kalau kebalikannya dari 2 zat berubah jadi cuma 1, itu namanya adalah reaksi conproportionation begitu. Nah, ini ngulang aja sih, sudah pernah kita bahas. Nah, ini yang belum nih. Nah, jadi kalau reaksi, kita harus menuliskan bersamaan reaksi setara ya, baru bisa kita gunakan nanti untuk keperluan macam-macam, termasuk kalau kita mau titrasi dan seterusnya. Nah, some special techniques for balancing redox reaction, techniques that also give us insight into electron transfer processes. One of them is ion electron method. Nah, kita akan pakai ini nanti. Metode ion electron. In this approach, the overall reaction is divided into 2 half reactions, one for oxidation and one for reduction. Jadi pada proses ini nanti reaksinya kita pisah dulu tuh. Ada yang oksidasi dan ada reduksi. And the equation for the 2 half reaction are balanced spectrally and then added together to give the overall balance equation. Nah, sederhananya gini nih, reaksi redox setengah dengan metode ion elektron itu kayak kalian nih, misal dulu waktu SMA punya gebetan tuh, terus kalian kuliahnya beda nih sekarang. Kalian di biologi UM, entah pendidikan atau non-pendidikan, terus gebetan kalian mungkin kuliah di Jakarta atau di mana begitu. Nah, kan berpisah tuh. Nah, tetapi nanti setelah kalian lulus, nah baru tuh kalian bersatu kembali. Nah, itu namanya reaksi metode ion elektron. Begitu. Jadi, berproses dulu sendiri-sendiri, dipisah sendiri, setelah selesai urusannya masing-masing baru kemudian disatukan. Nah, maksudnya gimana? Gini maksudnya, kita tunjukkan ya. Contoh adalah the oxidation of apa namanya, Fe2+ ya. Jadi ini besi 2+ begitu ya. To besi 3+ by dichromat in acid solution itu gimana? Pertama, kalian write the unbalanced equation for the reaction ion ionic form. Jadi pertama tulis dulu reaksinya dalam bentuk ion elektronnya. Nah, ini kan reaksinya. Nah, terus dari situ spread the equation into 2 half reaction. Jadi kalian harus tahu dulu mana yang oksidasi, mana yang reduksi. Ini kan kelihatan banget kan? Yang bilognya naik ion apa? Ion besi atau ion dikromat? Besi. Besi. Dari Fe2+ jadi Fe3+ kan? Berarti kromnya ini reduksi nih. Kalau kalian cek nanti kromnya ini plus 6, di sini plus 3. Turun kan ya? Dipisah. Yang oksidasi Fe dari Fe2+ jadi Fe3+. Yang reduction atau yang reduksi adalah dikromatnya. Dari plus 6 jadi plus 3. Nah, lalu balance the atoms other than oxygen and hydrogen in each half reaction. Nah, yang kedua adalah kita setarakan dulu atom O dan atom H. Nah, yang reaksi pertama ini ada O sama H-nya nggak? Yang reaksi atas yang oksidasi? Nggak ada. Kalau nggak ada ya nggak usah diapa-apain, digituin tetap aja. Nah, yang bawah ada hidrogen atau oksigen nggak? Atau dua-duanya mana? Ada oksigen. Oksigen. Berarti yang kita kerjakan, yang kita setarakan itu adalah yang reduksinya.
Nah, begini. Nah, oksigennya ada berapa di sini? 7. 7. 7. Nah, di kanan ada oksigen nggak? Nggak ada. Nggak ada. Tidak. Berarti harus ditambahin yang kanan kan dengan sesuatu biar jadi oksigennya sama-sama 7 kan? Ya. Ya. Caranya mainnya ditambah dengan apa? H2O. Nah, berapa banyak? Ya, kalau ini 7 oksigen, berarti di sini nambahnya juga 7 H2O. Nah, sekarang jadi problem lagi. Di kiri oksigennya 7, di kanan juga 7. Tapi muncul ini kan? Ini tuh apa nih? H. Nah, for the reaction in acid at aqua to atau di hydrogen oxide to balance oxygen atoms and hydrogen plus to balance hydrogen atoms. Ya kita tambahin dengan H+. Nah, nambahnya di mana? Ya di sebelah kiri nih. Ini kita tambah H+. Berapa banyak? Nah, dihitung aja. Ini H2O. Hanya ada 2, koefisien depannya 7 kan? Berarti ada berapa H+? Ada berapa? 14. Makanya di kiri kita tambah dengan 14 H+. Nih, ditambahnya 14 kan? Biar sama. Nah, sekarang udah sama kan? Jumlah O, jumlah H-nya udah sama. Nah, kemudian yang kedua, add electron to one set of half reaction to balance the charge on the half reaction. Jadi, kita tambah elektron. Nambahnya berapa ya kita hitung. Yang reaksi oksidasi yang tadi kita nggak apa-apain kan Fe2+ nih. Di kanan jadi Fe berapa plus? 3. 13. Selisih berapa muatannya? Selisih 1. Nah, berarti tambah elektron. Nah, ditambah elektronnya jumlahnya 1. Nah, nambahnya kenapa di sini di kanan bukan di kiri? Elektron tuh muatannya positif atau negatif? Negatif. Negatif. Nah, di sebelah kiri tadi kan plus 2. Di sebelah kanan plus 3. Kan selisih 1 ya? Nah, kalau nambahin elektron yang ditambahin yang kecil atau yang besar muatannya? Yang besar. Yang besar. Makanya ditambahin di kanan. Jumlahnya sesuai selisihnya tadi 1. Gitu. Nah, sekarang yang kedua. Yang kedua, nah ini perlu hati-hati. Kenapa kok muncul angka 6 kan sekarang? Nah, berarti kalian harus hitung dulu total muatan pada reaksi yang kedua, yaitu yang reduksi tadi, itu berapa sih totalnya? Nah, dihitung. Kan ada 14 H plus tuh. Muatannya kan plus 1 ya. Jumlahnya 14. Kaliin 14 plus 1. Ditambah, ada dikromat. Muatan dikromatnya kan min 2. Koefisiennya berapa? 1. Plus 14 sama min 2. Totalnya berarti berapa? Plus 12. Plus 12, oke. Berarti kalau saya tulis di sini total muatannya plus 12, ngerti dari mana ya? Ya, dari H plus tadi sama dikromat. Total muatannya dihitung plus 12. Yang kanan sekarang. Ada 2 krom 3 kan? Berarti 2 kali plus 3. Plus berapa? Plus 6. 6. H2O itu bermuatan atau enggak? Enggak. Nah, berarti 0 kan? Koefisiennya mau berapapun kali K0 tetap 0 kan? Totalnya berapa? Plus 6 ditambah 0. Jadi plus berapa? Plus 6. Nah, sama nggak muatannya? Plus 12 sama plus 6 itu sama nggak? Tidak. Enggak. Selisih berapa? 6. Nah, selisih 6 kan? Makanya di sini ditambahnya 6 elektron. Gitu. Bisa ya? Iya. Insya Allah. Oke. Ya, harus latihan sih. If necessary, equalize the number of electron in the two half reaction by multiplying the half reaction by appropriate coefficient. Nah, ini kan elektronnya nggak sama. Yang atas 1, yang bawah berapa? 6. Yang oksidasi 1 elektron, yang reduksi 6 elektron. Nah, ini kita kali silang jumlah elektronnya. Berarti atas kali 6, bawah kali 1.
Nah, sehingga jadinya berapa? Yang atas tadi kali 6 kan? Jadi 6 Fe2 plus ditambah 6 Fe3 plus tambah 6 elektron. Yang bawah kali 1 kan tetap tuh. Nah, setelah itu dijumlahkan. Nah, add the two half reaction together and balance the final equation by inflection. Number of electrons on both sides must cancel. Jadi kita gabungkan tadi yang oksidasi tambah reduksi kan hasil akhirnya seperti ini ya. Saat terakhir sekali elektronnya udah sama kita jumlahkan. Nah, elektronnya yang sama boleh saling dicoret. Nah, ada 6 elektron kan yang sama. Nah, hasil akhirnya ini. Nah, verify that number of atom and the charge are balanced. Nah, ini kalian harus cek tuh satu-satu apakah jumlah atom dan muatannya sudah sama atau belum. Nah, caranya gimana ya? Kita cek aja. Ini hanya ada 14 kan di kiri? Sebelah kanan ada berapa? 14. Ini 14, 7 kali 2 kan 14. Oksigennya di kiri ada berapa? 7. 7. Yang di kanan juga 7 kali 1 kan? Iya. Sama ya? Oke. Kromnya ada berapa di kiri? 2. 2. Di kanan juga? 2. Fe-nya ada berapa? 6. 6, Fe12, yang kanan juga 6 kan? Jadi jumlah atomnya sama ya? Iya. Sama. Nah, sekarang muatannya. Gimana muatannya? Dihitung tadi 14 kali plus 1 ditambah 1 kali min 2. Dikromatkan muatannya min 2. Ditambah 6 plus 2. Di total berapa ini? Plus 14 dikurangi 2 berapa? 12. 12. Ditambah 12. 6 kali 2 kan 12 ya? 24. Plus ya. Nah, sekarang yang sebelah kanan. 6 Fe3 plus. Berarti 6 kali plus 3. Terus 2 kali plus 3. Ini muatan. Nah, H2O netral kan? Berarti kali 0. Plus 18 ditambah plus 6. 24. Ditambah 0. 24. Sama nggak? Sama. Berarti reaksinya sudah setara. Baik dari jumlah atom maupun dari muatan. Ini. Nah, for reaction in basic solution, add ion hydrogen to both sides of the equation for every hydrogen plus that appear in the final equation. Kalau dia basa, di hasil akhirnya aneh kan? Karena ada plus kan? Kalau reaksinya basa ya. Ini harus ditambah H2O sejumlah H plus. Kayaknya ada contohnya. Kita coba cek dulu. Nah, ini contohnya. Contohnya adalah di sini kita mereaksikan ion permanganat ini dengan iodin dihasilkan mangan 4 oksida sama gas iodin. Nah, hasil akhirnya itu adalah yang ini. Di sini dulu. Nah, suasananya basah. Aneh nggak di sini? Kalian kalau lihat reaksi yang saya kasih tanda merah, di situ ada apa yang membuat dia aneh kalau reaksinya pada kondisi basah? Ada apa? H plus. Ada plus. Padahal suasananya apa tadi? Basah. Berarti harus dihilangin. Cara ngilanginnya gimana? Cara ngilanginnya adalah cara ngilanginnya adalah ditambah dengan OH-. Ditambah OH- sejumlah H plusnya. Nah, H plusnya ada berapa di sini? 8. Ada 8 ya. Nah, karena ada 8, ya berarti kita tambah OH- juga 8. Ini saya tulis lagi biar nanti kalian gampang melihatnya. Oke. Saya kasih. Ada 8 OH- kan? Ini tadi ditambah 8 OH-.
Nah, nambahnya di dua-duanya. Berarti ini juga ditambah 8 OH minus. Oke, sebelum saya lanjutin, paham ya? Karena suasananya basah, harus ditambah OH minus biar H plusnya hilang. Oke? Bisa mengikuti ya? Insyaallah. Insyaallah. Oke, kemudian finally combining the hydrogen plus and hydroxide ions to form water, we obtain ini kan ada H plus sama OH minus ya. Iya. Nah, H plus sama OH minus itu akan membentuk H2O. Berapa? 8H2O dong, biar sama. Nah, sekarang kita lihat atas bawah ada yang sama nggak? Yang bisa kita coret. Reaksi kiri anak panah dan kanan anak panah apa? Yang sama apa? 2O. 8. MnO4. Beda Mbak, kalau MnO4 di bawahnya MnO2 kan nggak sama, nggak bisa dicoret. 8O. Yang- 8O. 8OH. 8H2O kan sama 4H2O kan. Kalau 8OH minus nggak bisa dicoret, sudah nggak ada pasangannya lagi kan. Yang bisa dicoret ini loh. Ini 4H2O kan, habis kan, nggak ada lagi, 0 kan. Nah, kalau ini 8, dicoret 4 tinggal berapa? 2. 4. Tinggal 4. 8 dikurangin 4 tinggal berapa? Tinggal 4. 4. Nah, tinggal 4. Nah, makanya di sini kalian lihat ini. 4H2O kan? Hasilnya. Di sebelah kanan masih ada H2O-nya nggak sekarang? Kanan. Kalau di sini berarti yang bawah ya. Ada H2O-nya lagi nggak? Tidak ada. Nggak ada. Nggak ada. Karena sudah dicoret kan. Tapi OH minusnya tetap kan? Tetap. Tetap. Tetap 8 kan? Tetap. Nah, itu adalah reaksi akhirnya. Tetapi tetap diminta kita untuk apa? A final check shows that the equation is balanced in terms of both atom and charge. Jadi tetap harus kalian jumlah atom sama jumlah muatannya sudah sama atau belum. Kalau belum sama ya berarti harus dicek lagi yang keliru yang di bagian mana. Nah, yang baru mungkin ini ya penyamaan reaksi ya. Gitu. Oke, ada pertanyaan atau enggak? Oke, mungkin perlu dicerna dulu ya, karena ada tambahan materinya. Nah, materi kita cuma sampai ini saja ya, apa namanya yang harusnya kita diskusikan tadi di kelas begitu. Minggu depan kalian sudah praktikum. Nah, ini kan kuliahnya Rabu pagi sama Kamis ya. Nah, minggu depan kita materi dulu, materi lanjutannya setelah ini. Eh, apa namanya, sudah masuk gugus fungsi. Ya, pengantar dulu lah tentang gugus fungsi dulu. Seperti itu saja kuliah kita hari ini. Eh, dipersiapkan untuk minggu depan, untuk praktikum. Yang disiapkan apa kalau praktikum? Lapsam. Lapsen. Oke, good lapsen. Nah, nanti saya kabarin ya. Kalau memungkinkan kita maju mulainya sebelum Jumatan, ya kita mulainya maju. Kalau nanti nggak memungkinkan, ya kita mulainya sesuai jamnya ya. Ada yang jam 1, ada yang jam 3. Saya berharap sih kita bisa maju ya. Jadi biar eh, nggak terlalu sore selesai. Seperti itu saja perkuliahan kita pada hari ini. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama. Terima kasih Bapak.
Do you know what I'm for? I'm for. Okay then.